kedokteran. Saya ngelihat jelas banget, semuanya tuh melihat. Gitu ya, ada sosok hitam di galengan loncat ke pohon pisang. Jadi jarak si galengan, jalanan galengan, ini kan sawah ada galengan lah segini nih. Itu yang rumput kanan kiri. Nah ini ada kalinya juga masih segini nih kalinya. Dari sini loncat. Diamnya di pohon pisang, semuanya diem Agus. Dari ujung ke ujung, nggak ada yang ngomong. Satu pun nggak ada yang ngomong. Diem aja, itu apaan? Terus balik lagi, berbisik gitu, itu apaan? Nah itu ada sekitar kali ada 10 detik itu orang kampung di pos ronda. Kadiu Jang, lewat mana tadi? Gitu. Kata dia itu, lewat situ Pak. Nggak nemuin apa-apa. Enggak Pak. Enggak katanya. Kan yang depan mah nggak tahu. Hanya kata dia tuh, enggak, di sini lagi rame. Rame kenapa Pak? Ini ada orang kampung di sini meninggal gantung diri. Itu di kebun itu katanya tadi. Gantung diri dalam keadaan hamil. Udah tunjukin, padahal emang kan jalannya gitu tuh, ngelinggak. Nah jadi hutan tuh sebelah sininya Mak Agus. Ajak ngomong gini, lu kalau hantu ntar harus ngilang loh. Gitu kata saya, udah jalan nggak ngomong ke temen, nggak. Udah jalan, itu mau nonton Bangreng Mak Agus. Itu pas ngomong Ustadz gitu, bocah itu ngilang apa enggak? Belum, kan saya tinggalin. Loncat ke pohon pisang. Jadi jarak si galengan, jalanan galengan, ini kan sawah ada galengan lah segini nih. Itu yang rumput kanan kiri. Nah ini ada kalinya juga masih segini nih kalinya. Dari sini loncat. Diamnya di pohon pisang, semuanya diem Agus. Dari ujung ke ujung, nggak ada yang ngomong. Satu pun nggak ada yang ngomong. Diem aja, itu apaan? Terus balik lagi, berbisik gitu, itu apaan? Nah itu ada sekitar kali ada 10 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, saya seperti biasa bersama Ustadz Ridwan yang kali ini tema kita akan mengupas gentayangan. Apakah memang makhluk atau manusia itu yang sudah meninggal gentayangan? Sebelum dijawab oleh Ustadz Ridwan, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, kan orang suka bertanya-tanya, itu apakah orang yang sudah meninggal itu suka gentayangan Pak Ustadz? Ya, oke. Kita jelaskan ya. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para sahabat pesan di balik misteri, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bercerita tentang masalah gentayangan itu, sebagian ada yang tidak percaya, sebagian ada yang percaya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan pengalaman saya pribadi ketika kecil. Ketika kecil. Ini terjadi ketika kecil, dirangkum lah semuanya ya, dirangkum. Itu dirangkum seluruhnya. Nah, ini terjadi di Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat saya sembunyikan itunya. Saya sembunyikan, dan itu kebanyakan yang terdengar, yang gentayangan itu kebanyakan orang yang gantung diri dan kebanyakan keadaan hamil. Kebanyakan yang ada hamil. Ini pengalaman saya ketika umur berapa tahun ya? Ini sekitar kelas 6 SD lah. Jadi kalau di kampung saya itu kan kalau ada hiburan, layar tancap itu kan ramai-ramai tuh anak-anak tuh. Ya udah bergaya-gayaan lah pakai sepatu. Nah, jadi jaraknya itu lebih dari 10 kilo jalan kaki pasti lewat gunung. Jadi bawa obor, kadang bawa, itu kenangan zaman dulu memang seru seperti itu. Ntar kampung ini ketemu dengan kampung ini, ada bawa senteran gitu ya. Nah ketika berjalan menuju ke arah tempat
layar tancap dulu itu, menonton layar tancap. Nah saya sama teman-teman saya kita naik lewat sawah, lewat bukit, berjejer jalan. Saya ngelihat ada perempuan, ada perempuan. Saya pikir itu adalah orang yang mau nonton juga, itu mau nonton juga. Nah dia nyasar jalannya itu, saya kejar nih perempuan itu. Jadi kelihatan banget Bang Bagus nih lagi begini tuh, rambutnya segini panjang, rambutnya panjang, dia jalan aja. Kata saya tuh kan di Jawa Barat ya, teh lepas teh jalan sekalinya teh, gitu. Dikejar terus lewatnya kan malah ke kebon, jalan jalur sebelah ke sini. Akhirnya saya kejar tuh, teh sana selepat. Ini mau ditarik supaya balik ke jalan utamanya. Saya udah nggak sadar bahwa saya udah jauh dulu sama teman-teman. Akhirnya saya ikutin, jadi teh salah jalannya teh, salah jalannya ke sini gitu. Nah paling jarak dari sini ke antara 3 meteran. Nah jadi dia ada pohon singkong, diginiin pohon singkong, terus ke belakang lagi kan. Nah kemudian saya ikutin, saya masuklah ke hutan. Nah pas di hutan itu saya diteriakin tuh. Mungkin kalau saya mau masuk ke hutan itu juga nggak tahu kejadiannya apa. Itu masih kelas 6 SD. Nah dari situ akhirnya diteriakin sama teman-teman tuh. Gitu diteriakin lah. Manggil lah gitu ya, kemana mungkin. Iya, nah akhirnya dipanggil, ternyata jauh. Saya lari itu Agus. Saya lari itu kemana aja katanya tuh, ini jalan enggak, tadi ada perempuan ke situ. Maksudnya itu saya tarik. Itu kan karena dia salah jalan. Awas ini di hutan katanya, terlalu hilang gue tanggung jawab katanya ke orang tua gitu. Pasti orang tua nanyain gue gitu, orang tua lu gitu dulu itu. Itu teman-teman nggak ada yang lihat Pak Ustadz? Apa Pak Ustadz sendiri gitu yang lihat? Iya kan saya di depan. Saya di depan. Kan ini pada ngobrol, kita juga bawa obor, terang bulan itu. Nah di bukit ini saya masuk, hanya ngelihat tuh rambutnya panjang bagus. Itu yang saya kebayang sampai sekarang, itu yang pohon singkong kan yang ngalangin jalan gini nih, pohon singkongnya. Diginiin sama dia nih. Langsung ke belakang, blok gitu. Saya ngikut, saya masuk terus. Nah dari situ 3 meter lagi ke hutan, udah gelap kan, itu kan pohon gede itu. Nah suara teriakan itu kedengar, teman-teman saya manggil. Kalau itu nggak manggil, masuk kayaknya saya tuh. Ikut berarti. Iya, nah pas udah gitu sadar bahwa saya udah jauh tuh sama temen. Akhirnya saya lari. Lari itu ngejar, akhirnya diomelin sama saya tuh. Lu kalau hilang katanya sini, ntar gue yang ditanya-tanya orang tua lu gitu. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Tadi ada perempuan, ingat ini di hutan katanya, bukan di kampung gitu. Akhirnya saya diam di tengah-tengah Pak Agus, karena masih kebayang. Sampai saat itu kebayang juga tuh. Jadi diam di tengah-tengah saking, wah tadi bukan manusia kali ya gitu. Akhirnya jalan di tengah-tengah, di belakang kan ada, depan ada, saya di tengah-tengah gitu. Nyampailah ke satu kampung, itu orang kampung ini pos ronda. Sekali aja, lewat mana tadi? Gitu. Kata dia itu, lewat situ Pak, nggak nemuin apa-apa. Enggak Pak, enggak katanya. Kata kan yang depan mah nggak tahu. Akhirnya kata dia tuh, enggak, di sini lagi rame. Rame kenapa Pak? Ini ada orang kampung di sini meninggal gantung diri, itu di kebun itu katanya tadi. Gantung diri dalam keadaan hamil. Ditunjukin, padahal emang kan jalannya gitu tuh ngelinggak. Nah jadi hutan tuh sebelah sininya Pak Agus. Nah akhirnya saya ngomong, enggak Pak, itu tadi kalau saya ngelihat Pak tadi. Saya pikir tuh orang yang mau nonton juga nyasar, jadi saya takutnya kan kasihan kalau nyasar. Saya ikutin, rambutnya segini Pak, nih. Tapi masuknya emang ke kebun itu. Aduh itu dia kata dia tuh, itu kata yang pos ronda itu dia katanya orangnya. Wah semakin takut saya tuh di situ. Semakin takut aja. Wah udah dari situ makanya lu katanya hati-hati, ntar jalan jangan lewat sini lagi ya gitu kata teman-teman tuh. Udah sampai terjadilah nonton layar tancap. Nah pas pulang kan, pulang bener-bener ini bagus, ke jalannya beda. Jadi si bulan itu nggak bisa, terangnya bisa masuk karena kan bambu semua. Itu dari situ malah tambah serem perasaan saya. Saya udah nggak berani di depan, apalagi di belakang. Tengah-tengah dulu, di kecil tengah-tengah aja, masih kebayang aja di jalanan itu. Nah itu teman, jangan ini lagi ya, jangan misah lagi, awas katanya. Itu baca-bacaan aja sebisanya gitu kata teman saya tuh. Kan ada yang umurnya di atas saya gitu, kalau kakak kelas lah kalau di sekolah tuh, yang udah SMP kelas 3. Nah hanya di ini aja jalan aja.
ntar ada bambu nih, gini bagus nih, melengkung, ngalangin jalan. Oh, Nah diam, jangan panik, kalau gini jangan panik, jangan ada yang lari gitu ini. Gitu dia kan bawa golok kita tuh, karena kan lewat hutan, iya. golok tebas bagus. Gitu tebas, disingkirin jalan lagi, di jalan lagi sampai ke kampung, itu langsung ke rumah, langsung tutupan, masih kebayang soalnya, masih kebayang gitu sama itu, Insya Allah saat itu bukan manusia tadi tuh satu mengaku. Itu lagi mau nonton layar tancap. Yang kedua kita mau nonton itu jaraknya lebih jauh. Itu lebih dari 10 kilo. Tapi kita dari dulu emang kebiasaan jalan kaki. Iya. Dia lewat sawah, lewat bukit. Tapi ini jalurnya kalau ini ke kiri, ini ke kanan. Dia lewat sawah. Gitu ya. Nah karena ada pengalaman itu, saya udah ini jalan lagi, saya tuh biasa. Saya juga itu nyelonong, saya tuh suka begitu, ini nyelonong lagi. Nah ada anak kecil hitam duduk di galengan sawah, jadi saya begini nih, jadi tatap-tatapan sama saya tuh. Nah saya pikir kalau di kampung kan namanya ke sawah gitu pasti ngobor, ngurek ya gitu. Buang air besar biasanya. Okay. Buang air besar. Dia begini aja nih, jadi tatap-tatapan sama saya tuh. Liatin aja. Iya tatap-tatapan gini. Akhirnya saya ajak ngomong gini, lu kalau hantu ntar harus ngilang loh. Gitu kata saya tuh, udah jalan nggak ngomong ke temen, nggak, udah jalan itu mau nonton Bangreng malu. Itu pas ngomong Ustadz gitu, bocah itu ngilang apa enggak? Belum, kan saya tinggalin, pulang harus ngilang gitu. Kalau bener lu bukan itu, pas jalan mau kan pas ngeliat ke belakang ngilang. Pas ke belakang, waduh kata saya nih, ada lagi. Itu pas kelas 6 SD juga kesana masih, itu kan suka sering. Dulu mah kalau di kampung kan kayak hajatan kayak gitu tuh. Iya. Namanya layar tancap ya dulu mah ya. Layar tancap, ada Bangreng. Iya. Kita kan cuman jempor, kan belum masuk listrik. Iya. Jadi kalau ngeliat yang terang-terang tuh demen, kalau ada hajatan kan pakai patromak. Iya. Ada 3, ada 5, jadi ngumpul bareng-bareng. Nah, ini ada hajatan kan. Seneng aja kita dari kecil itu. Terus pas lihat kagak ada, aduh. Kayaknya ini bener lagi deh nih. Gitu aja sampai Bangreng selesai tuh. Balik saya cerita tuh ke temen. Kata temen saya, di mana tadi lihatnya? Itu juga gitu. Nah kalau ini kita tangkap katanya. Pasti itu tuyul kata temen saya tuh. Pasti itu tuyul kita tangkap. Nah, ntar saya tunjukin bosnya. Nanti kita ke rumah bosnya, kita palak aja katanya. Gitu kata temen saya tuh. Katanya kakaknya kita palak aja katanya gitu. Pas jalan ke situ ditunjukin saya tuh. Emang ada pohon hanjuangnya namanya hanjuang dulu. Sawah itu. Nah saya dari situ udah berani di tengah lagi jalan terus. Nah, pas mau deket ke bibir kampung sekitar 1 kilo lagi mau nyampe kampung, itu kan ada putaran gitu. Ada putaran. Saya ngelihat jelas banget semuanya tuh melihat. Gitu ya ada sosok hitam di galengan loncat ke pohon pisang. Jadi jarak si jalanan galengan, ini kan sawah ada galengan lah segini nih. Itu yang rumput kanan kiri. Nah ini ada kalinya juga masih segini nih kalinya. Dari sini loncat, diamnya di pohon pisang, semuanya diem Agus. Dari ujung ke ujung, nggak ada yang ngomong, satu pun nggak ada yang ngomong. Diem aja, itu apaan? Terus balik lagi, berbisik gitu, itu apaan? Nah itu ada sekitar kali ada 10 detik malah nggak ada yang tapi ngomong. Tetap ya sembari jalan gitu? Enggak, berhenti semua. Itu 10 detik itu, 10 detikan lah dikira-kira sama saya itu ya. Nah udah gitu bisik-bisikan, eta naon weh, ayo eta naon hidup gitu. Nah semua pada takut. Saya nih ngeberaniin, padahal saya juga takut, udah di tengah-tengah saya juga. Nah kalau diem situ nggak pulang-pulang. Iya nggak nyampe-nyampe. Saya baca sebisa-bisanya waktu itu, baca apa saya? Waktu itu pokoknya sebisa-bisanya baca Al-Fatihah apa begitu, baca aja. Saya jalan, awas, wah kayak jagoan aja saya tuh, jalan aja tuh. Padahal di pojok kiri itu sambil gini, ngeliat begini tuh, meneleng gitu. Itu duduknya hitam bagus. Pas saya udah lewatin, pas lewatin si pohon pisang ini udah kelihatan tuh, saya lupa tuh. Saya lari duluan itu, wah semuanya pada ngejar itu. Pada lari sampai terus sampai ke kampungnya itu. Di situ udah ngomong, itu apaan ya, kata itu apaan gitu. Itu mau dedeknya bener-bener hitam, loncat. Ini kalau loncat langsung kabur, diem di pohon pisang. Ya kita jalannya ke situ, mau jalan mana lagi? Gitu. Nah, itu yang kedua. Dia jadi kayak orang ngumpet gitu. Itu yang kedua tuh. Nah, mengenai yang gentayangan tadi satu ya.
Nah ini tadi ada penampakan yang seperti itu. Nah saya tuh kan hal-hal seperti itu kan terlihat ya oleh mata itu. Jadi kalau ada orang yang bilang gak percaya, yang penting kita udah mengalamin, udah terserah ngelihat, gitu, yang penting ngalamin. Cuman jangan fanatik, suatu saat diliatin gagapan yang gitu-gitu tuh. Soalnya beda hawanya pun gitu. Itu lagi kecil Mang Agus. Nah yang lebih seru ini bukan pengalaman saya, cuman saya tahu di wilayah Jawa Barat juga. Bang Reng juga Mang Agus. Bang Reng, nah itu lagi ini saya nggak ini saya mulus lah pulang balik nggak ngalamin apa-apa lagi. Cuman ini dialamin sama Hansip. Sama Hansip. Jadi ada perempuan cantik Mang Agus. Cantik semua juga ngelihat itu mau cantik. Tapi minta tolong dia, Pak, tolongin siapa? Saya ditinggal teman saya Pak, saya mau pulang kayak gitu. Nah si Hansip ini emang pulangnya kemana Neng? Begitu ntar saya alain jalannya saya di situ gitu, ditunjukin lokasi saya sembunyiin juga. Nah gitu, akhirnya si Hansip ini udah sama gua aja dah, lu nggak usah lah. Semua ada Hansipnya berdua. Wah, dapat ini katanya dapat apa kalau rezeki nomplok lah gitu ya. Ya kalau bahasa kita rezeki nomplok. Iya. Gitu. Udah sama gue aja udah mau gue. Kayak rebutan si Hansip itu. Nah, hanya udah Neng sama apa aja yuk. Jalan tuh. Ya udahlah, lu aja deh sendirian tuh sama gue. Nah, kita udah nggak tahu ceritanya lagi. Dan kita taunya itu manusia aja. Iya. Gitu. Awalnya tuh nggak tahu, mau cantik. Gitunya itu cantik lah, umuran sekitar 20-an. Pantesan Hansip rebutan tadi. Iya. Udah kita nggak curiga, namanya juga minta tolong gitu kan. Paginya seru Mas Agus. Paginya seru. Diketemukan Hansip di atas kuburan. Gitu kurup telanjang. Diketemukan sama yang tukang nyari rumput. Itu mah udah apa namanya ya kalau bahasa Sundanya itu wirang. Wirang itu apa ya? Ya? Malu lah gitu. Iya malu mungkin bisa jadi. Malu udah itu. Soalnya diketemukan sama orang yang nyari rumput dalam badan telanjang bulat, tengkurap di atas kuburan coba. Jadi si Hansip itu ternyata dari paginya itu diceritain sama dia. Jadi ketika saya nganterin yang semalam itu nganterin wanita itu. Gitu. Kan ditanya-tanya kenapa lu di sini gitu, hanya dijelasin sama dia itu. Begini ceritanya pas ada waktu itu ada minta tolong. Gitu. Ini ada temennya juga kan kayak rebutan gitu. Akhirnya udah, saya semangat banget gitu kan, nganterin dari kasihan juga katanya. Nah, tapi di jalan itu biasa ngobrol katanya biasa. Nah udah sampailah katanya di rumah gede katanya rumahnya itu. Nah saya juga nggak ngerti ini rumah baru lihat katanya ada rumah yang besar gitu. Gede lah pokoknya rumahnya itu. Kata dia udah harganya juga bisa miliaran katanya. Kata si Hansip itu. Hanya ya udah Neng ya, Bapak pulang ya. Nanti dulu Pak katanya. Minum dulu katanya. Terima kasih saya gitu. Boleh emang Bapak masuk? Enggak apa Bapak minum dulu Pak katanya. Saya sambil ngambil uang buat Bapak. Udah nggak usah katanya, udah nggak usah. Udah Bapak masuk aja. Pas masuk ceritanya mau ngambil air. Ntar ya Pak kamar mandi. Pas kamar mandi melihat pakaiannya itu kayak pakaian daster yang tembus pandang. Minim lah tipis gitu. Jadi kelihatan ke situ. Nah di situ dia. Kalau kata bahasa Sundanya kata dia aing kumetap gitu. Jadi maksudnya itu kan jadi tergiur gitu ya. Iya. Dari situ Pak bisa nemenin saya Pak, diajaklah ke kamar. Akhirnya dia berzina ceritanya. Nah, dari situ udah sampai tertidur, pas buka mata udah jam 11 siang. Udah di tengah kuburan Pak. Akhirnya mau yang tukang itu ketemu. Celananya pada ngegantung deh. Nah itu, tapi itu bukan pengalaman saya, itu cuman tahu pas itunya gitu, kejadian itu. Banyaklah seperti itu Mas. Semua pertanyaannya apa yang gentayangan itu bisa berwujud, bisa berwujud, cuman kan sesungguhnya orang meninggal itu di surah Al-Mu'minun itu banyak yang teriak itu pingin balik lagi ke dunia. Itu Al-Mu'minun ayat 100. Sekarang saya paham gitu kan. Nah, ujung ayat itu bunyi wa mi waraihim barzah ila yaumi yub'atsun. Tetapi itu hanya keinginannya saja itu, karena sudah ada barzah yang menunggu sampai hari akhir. Jadi tidak ada orang sudah meninggal itu balik lagi. Terus itu apa? Yaitu jin-jin juga dan bisa korinnya itu. Seperti itu gitu yang dilihat tuh. Nah, apakah berwujud seperti itu aja manusia taunya. Seperti itu. Jadi yang seperti ini memang pasti akan terjadi, ada yang percaya atau tidak. Cuma kalau yang sudah pengalaman ya susah untuk
jelaskan seperti itu aja. Paling kita cuma ya itulah namanya kekuasaan Allah, apapun ya kalau udah kehendaknya bisa aja gitu. Dan itu tidak bisa, oh nggak ada, ya nggak ada karena dia nggak ngalamin. Cuma kalau dia ngalamin, itu kan cerita yang mengalami. Kalau yang nggak mengalami ya bisa aja. Apa itu dibilang dongeng atau apa bisa aja lah, nah, gitu. Tapi apa namanya mudah-mudahan kalau siapa tahu nanti yang nggak percaya itu suatu saat mengalami, nah itu biasanya suka babak belur, suka beda dengan yang menceritakan seadanya. Gitu. Jangan sampai lah. Soalnya kejadian sama temen itu 3 hari 3 malam hilang. 2 kali nih teman saya yang hilang tuh. Nah yang satu sampai nyari ke hutan, tahu-tahu nyelip di tempat tidur. Tapi diambil gitu licin, kayak belut. Nah yang satu lagi agak jauhan dari tempat saya, itu juga sama, nggak bisa ngapa-ngapain, pulang kerja dicegat. Nggak bisa bangun, wah itu yang malah parah itu mah. Kalau kita mah nggak sampai pingsan, enggak. Itu sampai pingsannya. Tuh Agus. Ya. Sebelum berlanjut Pak Ustadz ceritanya, kita minum dulu Pak Ustadz. Iya, iya. Biar saya pesan di Balik Misteri, bagi yang mau pesen silakan hubungi nomor saya di 0822 4974 3738. Yang sudah sampai, tata cara ada di sini ya. Tadi ada yang bilang tata caranya seperti apa, ada cara penggunaannya, di sini ada tulisannya cara penggunaannya. Ya. Ada yang ini yang terakhir. Itu saya lagi tahlil. Lagi tahlil. Huwallahu ahad gitu kan. Udah selesai. Terus ada yang la ilaha illallah. Nah, yang di depan pintu itu nyeret mau. Senang. Gitu sana akhirnya geser. Yang keselan juga geser. Ini anak-anak dalam hati saya nih, teman-teman saya ngapain pada masuk gitu kan, pada di luar. Tadi di luar di dalam gitu. ruangan sampai keluar-luar. Oh iya. Gitu. Akhirnya pada masuk semua. Geser. Ya, yang tahlil yang nyuruh geser. Akhirnya semuanya bilang, naon. Geser. Geser lagi. Sambil la ilaha illallah lagi, sambil geser. Nah, pas gitu ngejerit yang di luar mau. Sampai loncat ke tengah gitu ngejerit. Akhirnya udah sampai selesai udah ditanya-tanya. Cuman kata yang mimpin tahlil, jangan ngomong di sini, jangan. Soalnya kan takutnya kan. Jangan katanya gitu. Nah akhirnya pas sudah pulang sampai ke kampung cerita lah tuh. Iya lagi tahlil kan ada minuman, ada ininya, ada kopinya. Kan suka sambil tahlil kan sambil minum sama apa tuh. Lagi anak di sampingnya mah gue. Di sampingnya lagi begini juga. Sama kata teman saya itu. Makanya geser. Jadi nggak mau ngelihat ke sini. Soalnya kan cuman ini kan kursi panjang kursinya. Ini kan kursi panjang tuh sono. Ini udah nggak ada, meja kan di sini, dipindah meja sini, dipindahin ke sini. Ya, ada yang ini di sininya, ada yang berdiri, geser, geser sampai masuk semua. Nah ini teman saya itu yang loncat ke dalam, karena pas melihat begini langsung gitu, iya, loncat ke dalam. Nah itu padahal lagi ditahlilin, coba. Ya itu yang ditahlilin itu. Dia berwujud itu, makanya tuh bicara, tapi itu bukan aslinya. Jadi harus dipahamin bahwasanya Al-Quran tetap nomor 1. Jangan itu karena apa namanya itu adalah petunjuk yang jelas nyata. Jadi siapakah itu? Itu tipu daya iblis, itu jin. Coba nyata sesuai dengan akhlak masing-masing seperti itu. Nah, seperti itu bagus pengalaman saya tuh. Ya itu dialami ya. Kelas 6 SD lah itu. Di pos kamling ada lagi. Pos kamling ada yang ayun-ayunan. Saya lari ngikutin. Atau sinyoh itu pohonan yang suka pakai pagar. Sinyoh kayak pohon sinyoh kalau kata orang Sunda mas sinyoh yang kayak apa ya? Suka pakai taman si
si tumbuhannya suka pakai taman. Kalau dibersihin kan bisa dibikin. Bisa rata gitu ya. Iya, bisa rata. Bisa dimodelin lah. Iya, bisa dimodelin. Nah, itu kan ada gitu. Saya jalan tuh, kesek. Ya, jalan lagi kesek. Pas saya lari, ngikutin tuh. Lebih kenceng lagi gitu. Oh, itu masuk juga. Wah, masih banyak sebenarnya saya nih. Ya. Sampai saya pernah mau celaka itu. Itu tentang masalah yang. Jadi saya jalan berdua. Oh, itu sampai saya ngedobrak rumah orang tuh lari. Karena itu pas dilempar, sama saya tembus. Batunya tembus. Gininya darah sini, gini aja ngeliatin. Saya lari itu, teman saya udah lari duluan. Cuma kalau nggak sadar, ini bisa tobros nih mata nih kena bambu. Karena kan dulu menjemuran kan di bambu. Iya. Di bambu itu saya lari itu. Kalau nggak ini mah udah bolong nih. Untung keburu sadar tuh. Bisa jadi besoknya beritanya, wah ditusuk kali sama hantu, bisa jadi. Gitu yang kan berita bisa ditambah-tambahin kali. Iya. Gitu kabarnya. Hampir itu saya tubruk rumah orang berdua sama temen. Hancur tuh. Siapa yang nawan tuh gitu. Ayah juring gitu. Aja dianterin sama dia pulang. Aduh ampun. Itu pengalaman lagi itulah. Ya lumayan lah ada cerita. Gitu. Ada sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Boleh? Iya boleh. Ini tentang perwujudan tadi ya jin. Itu apakah jin bisa membunuh secara langsung Pak Ustadz kepada manusia? Oh enggak. Kalau yang begitu enggak. Yang membunuh itu biasanya jin yang perjanjian. Kayak santet. Sihir lah. Itu baru ngebunuh. Kayak Aji Halimunan. Aji Halimunan itu ketika menghilang. Jadi dulu saya pengalaman pingin bisa ngumpet di lubang kunci. Hanya dikasihlah ilmunya namanya Aji Halimunan. Nah, itu bertapanya dikubur hidup-hidup 7 hari 7 malam. Itu dikasih lubang paralon. Nah itu ketika menghilangnya begini nih. Ngilang tapi saya harus Nah itu perjanjiannya bunuh orang. Makanya saya nggak jadi. Gitu, jadi kalau pengen ilmu itu kitanya harus orang dulu. Iya kalau udah yang jin itu biasanya tuh ilmu kayak harus 40 perawan. Itu ilmu hitam lah, ilmu ngabet. Kalau yang penting nggak ada, yang gentayangan nggak ada. Kalau dia celaka mati ya karena celaka ketakutan aja. Karena ketakutan kan ada yang mati ketakutan, ada yang mati penasaran, ada yang mati syahid, kan macam-macam mati itu. Nah kebanyakan yang dengan ada yang gentayang itu kebanyakan mati ketakutan kalau misalkan mati, tapi jarang banget itu. Jarang semua. Itu makanya banyak cerita yang pernah mengalami seperti itu, hanya bukan saya aja. Banyak lah seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih mungkin agak lucu ya. Karena menarik sekali nih. Begitu ada perwujudan di depan entah itu pocong ataupun sifatnya genderuwo. Kalau ada orang yang berani kadang kan suka nimpuk gitu tadi ya. Iya. Kadang ini ceritanya bener enggaknya kadang suka kena itu apakah jinnya apes apa bagaimana? Kurang tahu kalau itu. Tapi yang saya tahu mah ngeplos kayak angin. Wujud tapi begini kayak angin nggak bisa. Gitu nggak kena gitu. Yang lebih lucu ada lagi saudara saya tuh. Kan cirinya kalau misalnya bau bangke. Ntar kadang-kadang suka ada di dalam rumah Agus. Tahu-tahu dalam rumah. Nah yang paling saya pingin tapi agak jorok nih ya. Yang lucu itu saudara saya kencing. Kalau di sono kan asal kencing namanya di kampung asal. Iya kan kadang di kebun ya tadi. Kan dia pasti di kebun. Di rumah kan kagak ada kamar mandinya. Kalau mandi kan rame-rame ke gunung ke pancuran. Mandi itu. Jadi nggak ada. Kalau kencing aja di belakang pohon pisang. Udah itu bau bangke. Bangke. Oh bangke anjing gitu. Sambil dibawa jadi kayak angkat 8 gitu tuh bagus. Kayak angkat 8. Iya. Iya tuh bau bangke. Saking takutnya. Iya. Tuh, itu dialami sama saudara saya sendiri. Bulan Alin bagus sudah kayak angkat 8 itu. Iya. Kata saya suruh sadar itu apa? Itu bau bangke gitu. Tuh saking takutnya tuh. Tuh cerita ada yang seru yang bikin kocak tuh ada. Oke, Agus, ada pertanyaan lagi nggak? Ada nih Pak Ustadz ya. Saya kan mengalami sendiri ya. Maksudnya gini, kadang ada bau bangke. Barangkali Ustadz bisa membedakan gitu, bau bangke, bau kadang-kadang bau kayak daun pandan, bau honje. Itu ciri-ciri makhluk apa tuh Pak Ustadz? Kayak bau bangke, bau pandan gitu Pak Ustadz?
Kalau masalah bau-bauan saya kurang begitu paham ya. Cuma yang tahu cuman melati biasanya kuntilanak gitu. Tapi itu saya nggak mengalami sih itu. Iya. Kalau yang bau melati terus ada perwujudan kuntilanak, saya sampai saat ini nggak pernah melihat. Nah kalau bau bangke, Kalau bau bangke yang tadi tuh, kalau itu kan ama saya memang yang itu yang saudara saya itu yang sampai kencing dibawa lari itu. Itu bangke itu kan yang gentayangan itu. Oh. Gitu. Terus ada lagi yang saya pernah mencium bau besi kebakar. Ada lagi bangle. Iya. Tapi nggak melihat apa-apa. Jadi kalau masalah bau-bauan saya kurang paham itu. Gitu nggak paham gitu. Gitu Mas Agus. Ini pernah ada yang bertanya juga kepada saya Pak Ustadz ya. Kadang Mas Agus itu kalau ada gak sih gitu kalau jin itu bisa masuk masjid gak sih gitu? Kalau jin sih pasti ada, kan udah pernah saya jelasin. Jin muslim, memang jin muslim beradanya di masjid. Di masjid gitu. Itu kan udah pernah saya jelasin tuh yang teman saya dimasukin ke bedung tuh, yang orang Banten. Nah, itu ada di masjid. Cuman kalau kebanyakan yang jin kafir ya di gunung-gunung, di hutan-hutan. Dia soalnya kalau bercampur dengan masyarakat ya panas dia. Pasti ininya di hutan-hutan. Jauh dari suara azan biar nggak begitu ini gitu, dia akan menjauh. Kalau jin muslim memang adanya suka di masjid-masjid. Gitu, seperti itulah. Mungkin ini nanti yang akan datang ada satu lagi ya, tapi ini agak panjang. Jadi itu dialami oleh teman saya sampai datang ke kampung dan ngobrol sama saya. Jadi dia pernah ketemu dengan temennya lagi, udah meninggal juga, itu arwah genta. Tapi dia ngobrol sampai setengah jam. Nanti itu panjang soalnya. Nanti itu dibahas nanti. Ya, pemirsa, mungkin kita ambil hikmatnya dan juga mungkin juga pemirsa di mana Anda berada mungkin mengalami hal-hal yang pernah dialami oleh Ustadz Ridwan. Dan juga jangan lupa untuk selalu like, share dan komennya serta subscribe-nya serta dukungannya dan ingat keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita bukan di tangan orang lain. Saya Mang Agus bersama kru PDM mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.